Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang kembali di praktikum perancangan analis algoritma pertemuan kedua hari ini, yang dimana kita akan membahas tentang algoritma divide dan conquer. Tanpa berlama-lama, mari kita lanjut ke pembahasan. Yang pertama, pengertiannya, algoritma divide dan conquer adalah suatu paradigma pemecahan masalah dengan cara membagi suatu masalah besar menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil, kemudian menyelesaikan masing-masing submasalah tersebut secara rekursif, dan akhirnya menggabungkan hasil dari tiap submasalah untuk mendapatkan solusi akhir. Selanjutnya ada tentang sejarahnya, di mana divide and conquer dulunya adalah strategi militer yang dikenal dengan nama divide ut imperas atau istilah divide et impera bahasa Latinnya, atau divide and rule, pecah belah dan kuasai pada dasarnya adalah sebuah strategi politik dan militer. Tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan dengan cara memecah belah kekuatan besar, seperti aliansi musuh, kerajaan besar, atau kelompok oposisi. Jadi bagian-bagian yang lebih kecil terisolasi dan lebih lemah. Bagian-bagian kecil ini kemudian lebih mudah untuk diadu domba satu sama lain, diarahkan satu persatu, dikendalikan atau dipengaruhi. Dalam dunia ilmu komputer saat ini kemudian diadaptasi menjadi strategi penyelesaian masalah yang dikenal dengan nama algoritma divide and conquer. Konsep divide and conquer telah digunakan sejak awal perkembangan ilmu komputer dan matematika. Salah satu contoh awal penerapannya ditemukan pada metode pengurutan dan pencarian yang diperkenalkan oleh John von Neumann pada tahun 1945 melalui algoritma merge sort. Kemudian konsep ini diperluas pada berbagai bidang seperti konversi data, graf, geometri komputasi, dan bahkan dalam pengolahan cerita. Sebenarnya ada tiga langkah utama dalam algoritma divide conquer. Yang pertama ada divide, membagi. Yang pertama di mana masalah utama yang besar dipecah menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Masalah ini harus sejenis dengan masalah utama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil. Misalnya dari array 100 elemen menjadi 2 array 50 elemen. Kedua ada conquer, langkah di mana setiap submasalah diselesaikan. Jika submasalah sudah cukup kecil, tersebut base case, misalnya array dengan 1 elemen. Submasalah itu diselesaikan secara langsung. Jika masih terlalu besar, masalah itu diselesaikan dengan memanggil algoritma divide and conquer itu sendiri secara rekursif. Ketiga, combine, langkah terakhir di mana solusi dari setiap masalah yang diselesaikan digabungkan kembali untuk membentuk solusi utuh dari masalah utama. Berikut ada beberapa contoh penerapan yang menggunakan prinsip algoritma divide conquer. Yang pertama ada merge sort, kedua ada quick sort, ketiga ada binary search, yang keempat Karatsuba algoritma, yang kelima Strassen algorithm, yang keenam closest pair of points, ketujuh fast Fourier transform, kedelapan penyelesaian masalah Tower of Hanoi, kesembilan mencari elemen maksimum dan minimum dalam sebuah array, yang 10 convex hull algorithm. Di sini kita akan membahas tiga awal contoh dari penerapan tersebut. Yang pertama di sini kita akan membahas algoritma merge sort. Terdapat dua tipe. Yang pertama ada mudah membagi dan sulit menggabung. Yang kedua ada sulit membagi tapi mudah menggabung. Contoh yang pertama itu tabel A dibagi dua berdasarkan posisi elemen. Diberikan sebuah array dengan 8 elemen, dimana kita akan membagi menjadi 2. Jadi sini terdapat ada dua array masing-masing 4 elemen. Kemudian kita sortir masing-masing elemen untuk kita gabung. Jadi di sini bisa terlihat untuk menggabungkannya ini di sortir dahulu. Yang pertama 1 dengan 3 lebih kecil
angka 1 berarti angka 1 duluan yang lebih dulu. Kemudian angka 4 dengan 3 lebih kecil angka 3. Kemudian angka 3 dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian angka 4 dengan angka 5 lebih kecil angka 4. Berarti angka 4 dimasukkan. Kemudian angka 6 dengan angka 5 lebih kecil angka 5, berarti angka 5-nya terlebih dahulu dimasukkan. Kemudian angka 6 dibandingkan dengan angka 7 lebih kecil angka 6, berarti angka 6 lebih dulu dimasukkan. Kemudian angka 8 dengan 7 lebih kecil angka 7, berarti dimasukkan terlebih dahulu angka 7-nya. Kemudian angka 8 dengan angka 9 lebih kecil angka 8, berarti angka 8 dimasukkan terlebih dahulu dan sisanya terakhir 9. Untuk tipe yang kedua, ini sulit membagi namun mudah menggabung, di mana tabel dibagi dua berdasarkan nilai elemennya. Misalkan elemen-elemen array yang pertama lebih kecil daripada elemen-elemen array yang kedua. Contohnya di sini sudah dibagi dua elemennya. Ini masih sama dengan ini. Kemudian saat kita mengurutkannya, ini kita tidak perlu mengurutkan apakah lebih kecil atau lebih besar terlebih dahulu, karena ini sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kita mudah menggabungannya. Kemudian ada contoh lain. Di sini lebih banyak jumlah datanya. Dimana di sini kita bagi dua, masing-masing 4 elemen. Kemudian dari 4 elemen ini kita bagi lagi menjadi 2. Kemudian kita pecah lagi masing-masing dua-dua ini menjadi 1 sampai menjadi 1 elemen atau sampai menjadi base case. Nah, kemudian dari tiap base case ini, tiap satu elemen ke elemen lain kita bandingkan, kita sortir dari yang terkecil sampai terbesar, kemudian kita gabungkan. Begitu pula dengan bagian yang lainnya juga. Bagian array sebelahnya ini menjadi 4, kemudian dibagi lagi jadi 2 hingga sampai menjadi 1 elemen. Ini 23 dengan 9 kita urutkan dari yang terkecil, 9, 23, kemudian kita gabungkan 21 dengan 1 kita sortir menjadi 121. Kemudian 35 dengan 2 kita sortir menjadi 235. Dan kemudian kita gabung 412 dan 923 kita gabung, dan jangan lupa kita sortir juga. Caranya sama seperti yang tipe pertama. 4 dengan 9 lebih kecil 4, kemudian 12 sama dengan 9 lebih kecil 9, 12 dengan 23 lebih kecil 12, dan terakhir 23. Begitupun dengan sebelahnya sama, 1 sama 2 lebih kecil 1, 21 sama 2 lebih kecil 2 masuk, kemudian 21 sama 35 lebih kecil 21. Jadi lebih kecil, berarti masuk dulu 21 baru 35. Dan untuk yang terakhir sama seperti sebelumnya, caranya untuk mengurutkannya dibandingkan satu persatu hingga hasil akhirnya terurut dari angka terkecil sampai terbesar. Kemudian contoh selanjutnya ada lagi yang urutannya lebih banyak dari jumlah datanya. Di sini ada 10 jumlah data, kemudian kita bagi 2, dan sebelah ada 5, dan sebelahnya lagi ada 5 juga. Nah, kemudian dari 5 jumlah datanya ini kita bagi 2, berarti ada 2 elemen dan 3 elemen. Nah, dari 2 elemen ini kita pecah menjadi 1 elemen, dan kemudian yang 3 elemen ini kita pecah jadi 1 elemen dan 2 elemen. Dan 2 elemen ini kita pecah lagi menjadi sampai 1 elemen. Nah, jadi yang sini dulu dari kiblat kiri kita sortir, kemudian kita gabung. Kemudian untuk yang 5 dan 3 kita sortir dan juga kita gabung lagi. Kemudian 6 ini digabung saat posisi yang penggabungan dari 5 dan 3 ini juga. Kemudian kita gabung lagi dengan cara yang seperti sama, tinggal satu persatu bandingkan elemen dari sebelah kiri dengan ke kanan. 0 dengan 3 lebih kecil 0, 4 sama 3 lebih kecil 3, 4 sama 5 lebih kecil 4, dan 5 dan 6. Untuk bagian kanan sama juga seperti bagian kiri. Selanjutnya ada algoritma quicksort.
Pertama, aturan umum pivot elemen pertama. Yang pertama, pilih pivot. Pivot itu bisa sebagai ini ya, nilai acuan. Kalian bisa milih ngambil elemen pertama, tengah, terakhir, atau random. Nah, yang kedua, pilih elemen dari kiri sampai menemukan indeks I lebih besar sama dengan pivot. Yang ketiga, pindah elemen dari kanan sampai menemukan indeks J lebih kecil sama dengan pivot. Yang keempat, tukar posisi indeks I dengan indeks J. Yang kelima, ulangi langkah 2-4 dengan indeks I sama dengan letak setelah pivotnya dan indeks J sama dengan elemen terakhir. Yang keenam, tukar posisi pivot jika nilai elemen indeks I lebih besar sama dengan indeks J. Nah, di sini tadi itu aturan untuk pivot dengan elemen pertama. Dan sekarang aturan umum untuk pivot elemen terakhir. Yang pertama, pilih pivot, jelas elemen terakhir. Kedua, pindah elemen dari kiri sampai menemukan indeks J lebih kecil daripada pivot. Jika indeks J lebih kecil daripada pivot, maka tambahkan nilai indeks I plus 1. Tukar posisi indeks J dengan indeks I. Yang kelima, ulangi langkah 2-3 dengan indeks I dari indeks minus 1 dan indeks J berawal dari 0. Yang keenam, tukar posisi pivot jika tidak ada lagi nilai elemen J lebih kecil dari pivot. Tukar posisi pivot dengan indeks I plus 1. Kita langsung bahas apa maksudnya. Pertama, ini adalah dari pivot dari yang pivot elemen pertama ya, dimana di sini bisa terlihat ada beberapa jumlah data, ada 8 elemen, dimana pivotnya itu yang elemen pertama, kemudian I-nya itu I sama J itu sebagai initial pointer untuk membantu dalam proses pengurutan, yang dimana I-nya ini akan mencari indeksnya ini berawal dari angka indeks 1 dan J-nya berawal dari indeks yang terakhir, di mana I-nya akan mencari nilai mana yang lebih besar daripada pivot, kemudian yang J akan mencari nilai mana yang lebih kecil daripada pivot. Yang pertama, misalnya nilai berawal dari indeks 1 berarti 3, apakah lebih besar dari 5? Bukan. Berarti lanjut 1, apakah lebih besar dari 5? Bukan. Berarti lanjut ke 9, kan lebih besar dari 5. Berarti angka tersebut kita tandai. Kemudian untuk yang C, 7 apakah lebih kecil daripada 5? Kan bukan. Kemudian kita lanjut lagi, 4 apakah lebih kecil dari 5? Iya. Maka 9 dan 4 ini kita tukar posisinya. Kan indeksnya jadinya dari 3, kemudian kita cari lagi nilai I indeks yang lebih besar daripada 5, kemudian kalau yang J lebih kecil daripada 5. Nah, kita lanjut ke indeks selanjutnya, ternyata ada 8 lebih besar daripada 5, sedangkan J 2 lebih kecil daripada 5. Nah, kemudian kita swap kedua angka tersebut. Nah, kemudian kita cari lagi apakah ada nilai indeks I yang lebih besar daripada 5 dan J lebih kecil daripada 5. Nah, kalau kita lanjut, sebenarnya ini lanjutnya ke 9 ya I-nya, dan kalau J ini lanjutnya ke 4. Itu kan benar. Namun karena I lebih besar dari J, I-nya kan berawal dari ini ya, di 4 di sini. Dan J-nya juga jadi 2. Jadi karena I-nya lebih besar daripada J, jadi nilainya ini perulangan kita stop sampai di sini. Kemudian pivotnya kita ganti dengan posisi dari si J-nya, supaya dari pivotnya ini itu setelah si pivot itu nilainya pasti lebih besar, sedangkan yang sebelah kiri atau sebelum pivot nilainya pasti lebih kecil. Kemudian setelah sudah sampai seperti ini,
kan sudah benar, sebelahnya lebih besar dan sebelah kirinya lebih kecil, maka kita bagi 2 lagi. Kita pecah jadi 2 array. Dimana di sini ada satu buah array 2, 3, 1, 4 dan array 8, 9, 7. Dari sini kita pecah masing-masing, dimana pivotnya tetap dari pertama. Kita harus konsisten, dimana jika dari awal pertama dari elemen pertama, maka selanjutnya terus sampai elemen pertama sampai terakhir. Nah, ini sama seperti awal, dengan i-nya berawal dari 1 dan j-nya juga berasal dari elemen terakhir. Nah, ini kita cari lagi elemen i yang lebih besar daripada 3 dan j lebih kecil daripada 1, dan i-nya kan lebih besar dari 3, dari 2 kan 3, sedangkan j-nya lebih kecil daripada 1, daripada 2 itu kan 1. Nah, ini j-nya berarti ada di indeks ke 2. Ini 3 dan 1 kita tukar posisinya. Nah, kemudian kita cari lagi apakah ada. Dan kalau ternyata dilihat indeks i-nya itu ternyata lebih besar daripada j. Dan maka dari itu kita stop, kita swipe pivotnya dengan indeks j. Dan jadi bagian yang pertama ini sudah terurut dengan benar. Yang sebelah kanan juga sama, berawal dari pivot elemen pertama, kita lihat mencari angka yang lebih besar daripada si pivotnya. Angka 01 kan nih, terdapat angka 9 nih. Angka 9 kan lebih besar daripada angka 8. Nah, sedangkan j itu lebih kecil daripada angka 8. Nah, oleh karena itu kedua angka ini kita swipe. Nah, oleh karena itu kita cari lagi nih, ada nggak angka yang lebih besar dan angka yang lebih kecil. Tapi kan udah nggak ada lagi, dan ternyata dari nilai indeks i itu lebih besar daripada indeks j, 9 sama 7. Nah, oleh karena itu kita stop sampai di sini. Kemudian pivotnya kita swipe sama si j, sama posisi si j-nya. Nah, jadinya udah terurut nih. Kan dari awal yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Kemudian kita gabungkan semuanya dan berakhir dengan posisi yang sudah terurut dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Oke, selanjutnya sini ada yang versi pivotnya di elemen terakhir, teman-teman. Jadi sini ada 5 elemen ya, lebih sedikit, dimana pakai initial pointer juga, i sama j, cuman ininya posisinya berbeda, dimana i-nya ini berawal dari -1, bukan dari 1. Sedangkan j-nya ini berawal dari 0, bukan dari elemen terakhir, beda kalau elemen terakhir. Nah, ini kita lihat mencari j-nya ini sebagai pembanding buat mencari nilai yang lebih kecil dari si pivot, sedangkan si i-nya ini buat sebagai penanda buat nanti nilai yang mau di swipe dari hasil pembandingnya yang nilainya lebih kecil. Contoh, ini kan j-nya 10 kan lebih kecil dari 40. Nah, ini setiap j-nya menunjukkan angka yang lebih kecil dari 40, i-nya itu bakal menambah 1. Jadi j berada dari 10 benar lebih kecil dari 40, maka i-nya nambah 1. Jadi dari -1 tambah 1 jadi 0. Nah, oleh karena itu si j yang tadi nilainya kecil di swap sama tempat si i-nya. Nah, karena kebetulan i-nya berada di 10 juga, tempatnya sama, berarti 10 tambah di swap ke tempat dirinya sendiri. Nah, selanjutnya kita cari lagi, pindah ke indeks selanjutnya. Apakah 80 lebih kecil dari 40? Kan bukan. Bukan berarti kita tidak ada terjadi apa-apa. Kita mencari lagi ke selanjutnya, ke 30 nih. 30 kan lebih kecil dari 40 kan. Nah, maka dari itu j-nya berada di indeks kedua, dan i-nya itu nanti bakal tambah 1, bakal naik di sini. Jadinya i-nya tambah 1. Nah, kemudian nanti selanjutnya 30 ini bakal nge-swap di tempat si i-nya. Jadi 80 sampai 30 nanti bakal nge-swap tukaran tempat. Nah, habis itu setelah udah, kita cari lagi dari 30 ini kan udah di swap. Nah, berarti kita lanjut ke elemen selanjutnya. Kita cek apakah 90 ini lebih kecil daripada 40. Kan bukan, justru malah lebih besar. Nah, oleh karena itu kan udah nggak ada lagi nih elemen yang bisa kita bandingkan. Nah, yang terakhir kita mengubah si
pivotnya ini dengan posisi elemen CI tapi ditambah 1, jadinya dia bakal berada di posisi 80. Ini rumusnya itu pivotnya bakal berubah di indeks I plus 1, dimana I plus 1 berarti setelah tempat CI nya. Nah berarti di 80. Nah 80 sama 40 kita swap. Nah kan kalau di sini sudah terlihat dimana pivotnya ini sebelah kanannya itu sudah berisi nilai-nilai yang lebih besar daripada dirinya, sedangkan yang sebelah kiri nilai-nilai yang lebih kecil daripada dirinya. Nah tapi di sini sebelah kiri sudah benar ya, sudah terurut dari 10 dan 30, sedangkan sebelah kanan ini sebenarnya belum selesai karena ya 90 dan 80 posisinya belum terurut. Namun ini caranya sama seperti sebelumnya. Jika kita pecah seperti yang sebelumnya, ini 90 dan 80 I nya berasal dari minus 1 lagi dan J nya berasal dari 0. Nah ini kan ngebandingin 90 lebih besar dari 80 kan bukan. Nah oleh karena itu nanti si 80 ini bakal di swap ke tempat si posisi si I. Jadinya dia bakal nge-swap, kemudian nanti tinggal digabungin lagi jadi 10, 30, 80, 90. Jadi gitu teman-teman. Selanjutnya ada algoritma binary search, dimana kita mencari nilai dari indeksnya, dimana array ini harus sudah terurut ya, sudah tersorting. Ini terlihat dari terkecil sampai yang terbesar, dimana target value-nya ada 31. Secara kasat mata 31 berada di indeks kelima. Namun jika kita menggunakan algoritma, di sini terdapat sebuah variabel bantu, dimana low ini untuk indeks yang elemen pertama, sedangkan high untuk elemen yang terakhir. Sedangkan middle ini untuk nilai tengah. Nah kan ada 10 elemen, nah maka berarti dia dari sekitar sini 4 dan 5. Nah ini kita tambahkan 4 tambah 5 kan 9 bagi 2 kan 4,5. Namun karena ini integer, jadi kita mengambil angka 4 nya aja. Lagian juga indeks 4,5 kan di tengah-tengah ya, nggak ada, jadi adanya 4 sama 5. Jadi kalau pakai integer berarti dia ngambil ke 4, berarti indeksnya 4 dengan nilai 27. Kalau sedangkan menurut rumus ini juga bisa low-nya 0, high kurangin low, 9 kurang 0 bagi 2, 4,5 ditambah 0. Nah, diambil 4, indeksnya ke 4, 27. Nah, karena 27 bukan nilai yang kita cari sedangkan 31, maka kita mencari lagi nilai tengahnya. Nah, ini kenapa sebelah kirinya tidak diabaikan, karena 31 itu kan lebih besar daripada 27, dan dimana itu berada di sisi sebelah kanan, sedangkan sebelah sisi kiri itu kan lebih kecil daripada 27, yang dipastikan itu tidak akan digunakan atau salah. Nah ini kita cari lagi low mid high nya, yang dimana low nya ini menggunakan nilai mid sebelumnya ditambah 1. Karena mid sebelumnya 4 ditambah 1 rumusnya, maka jadi low nya ada di indeks ke 5, kemudian high nya itu tetap di indeks ke 9. Nah untuk mid nya berarti bisa menggunakan rumus ini, berarti low nya 9 dikurang 5 4 bagi 2, kemudian 5 tambah 2, 7. Berarti indeks yang kita cari di sini di 35 ini. Nah, ternyata 35 kan bukan target value-nya. Target value-nya kan 31, maka berarti belum tepat nih. Nah, maka itu kita cari nilai tengahnya lagi. Nah, ini kenapa 35, 42 dan 44 tidak digunakan lagi, karena 31 itu kan lebih kecil daripada 35. Jadi nilainya lebih besar dari 35 sudah dipastikan salah atau tidak digunakan. Jadi kita bisa abaikan saja. Nah, kita lihat lagi. Sini kan tersisa dua elemen ya. Dua elemen di mana low-nya itu 5, high-nya itu 6. Nah, mid-nya ya tinggal di antara keduanya. 5 tambah 6,
11 bagi 2 5,5 kan, karena integer nggak ada koma, berarti berada di indeks yang kelima. Nah, pas sudah di indeks kelima, kita bandingkan lagi sama target value-nya. Nah, ternyata benar. Berarti hasil akhir dari indeks yang nilai yang kita cari itu berada di indeks ke-5 gitu, teman-teman. Nah, yang terakhir selanjutnya kelebihan dan kekurangan. Yang pertama dari kelebihannya itu sangat efisien. Yang kedua, memecahkan masalah kompleks. Yang ketiga, mudah diparalelkan. Yang keempat, struktur algoritmik yang jelas. Kelima, dapat digunakan pada berbagai jenis masalah. Kekurangannya itu overhead rekursi, tidak cocok untuk masalah yang saling bergantung, sulit untuk dibagi, kinerja buruk pada kasus tertentu, dan tidak selalu paling cepat. Mungkin cukup sekian untuk materi pertemuan kedua hari ini. Jika masih ada yang belum paham, bisa diulang kembali videonya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti dengan mudah dan selamat mengerjakan. Terima kasih.